Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini. Baiklah, langsung saja. Yang saya hormati dosen pengampu Abdul Hafiz Rangkuti, yang saya banggakan teman-teman sekalian. Adapun judul materi kami pada pagi hari ini ialah kalimat efektif. Saya sebagai moderator bernama Keke Teddy Syah Padang, NIM 02012002089. Dan adapun teman-teman saya sebagai pemateri yang pertama bernama Wildan, dan sebagai yang kedua, pemateri yang kedua bernama Fahri Syahputra Marpaung, dan pemateri yang ketiga yang dibawakan oleh saya sendiri, dan pemateri yang keempat yang dibawakan oleh Ismanuddin Rintonga. Baiklah, marilah kita buka presentasi kita pada pagi hari ini dengan melafazkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, langsung saja pemateri yang pertama yang akan dibawakan Wildan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan penutur atau penulisannya secara tepat sehingga dapat dipahami oleh pendengar atau pembaca secara tepat. Efektif dalam hal ini adalah ukuran kalimat yang memiliki kemampuan menimbulkan gagasan atau pikiran pada pendengar atau pembaca. Dengan kata lain, kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mewakili pikiran penulis atau pembicara secara tepat, sehingga pendengar atau pembaca dapat memahami pikiran tersebut dengan mudah, jelas, dan lengkap seperti apa yang dimaksud oleh penulis atau pembicaranya. Efektif mengandung pengertian tepat guna, artinya sesuatu akan berguna jika dipakai pada sasaran yang tepat. Pengertian efektif dalam kalimat adalah ketepatan penggunaan kalimat dan ragam bahasa tertentu dalam situasi kebahasaan tertentu pula. Adapun menurut para ahli, yang pertama, menurut Nasution, Rohmadi, dan Wahyudi, kalimat efektif dipahami sebagai kalimat yang dapat menyampaikan informasi dan informasi tersebut mudah dipahami oleh pembaca. Yang kedua, menurut Arifin, kalimat efektif adalah kalimat yang memenuhi kriteria jelas, sesuai dengan kaidah, ringkas, dan dapat dibaca. Yang ketiga, menurut Ahadiyah, Arzat, dan Ridwan, kalimat efektif adalah kalimat yang benar dan jelas sehingga dengan mudah dipahami orang lain secara tepat. Dan yang terakhir adalah menurut Abdul Rozak, kalimat efektif adalah kalimat yang mampu membuat isi atau maksud yang disampaikan dengan lengkap dalam pikiran pembaca persis seperti apa yang disampaikan. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua, yaitu Fahri. Kepada Fahri dipersilahkan. Oke, baik, terima kasih kepada Kak Wildan. Selanjutnya saya akan membahas tentang ciri-ciri kalimat efektif. Ciri-ciri kalimat efektif ada 7. Pertama, kesejajaran memiliki kesamaan bentukan atau imbuhan. Jika bagian kalimat itu menggunakan kata kerja berimbuhan di bagian kalimat yang lainnya pun harus menggunakan di pula. Kedua, kehematan kalimat efektif tidak boleh menggunakan kata-kata yang tidak perlu, kata-kata yang berlebih. Penggunaan kata yang berlebih hanya akan menghamburkan maksud kalimat. Ketiga,
Kelogisan kalimat efektif harus mudah dipahami. Dalam hal ini, hubungan unsur-unsur dalam kalimat harus memiliki hubungan yang logis atau masuk akal. Keempat, kesepadanan ialah keseimbangan antara pikiran atau gagasan dan struktur bahasa yang dipakai. Kesepadanan kalimat ini diperlihatkan oleh kesatuan gagasan yang kompak dan kepaduan pikiran yang baik. Kelima, kepararelan adalah kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat itu. Artinya, kalau bentuk pertama menggunakan nomina, kalau bentuk pertama menggunakan verba, bentuk kedua juga menggunakan verba. Keenam, kecermatan adalah bahwa kalimat itu tidak menimbulkan tafsiran ganda. Ketujuh, ketegasan ialah suatu perlakuan penonjolan pada ide pokok kalimat. Dalam sebuah kalimat ada ide yang perlu ditonjolkan. Kalimat itu memberi penekanan atau penegasan pada penonjolan itu. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Keke. Baik, saya akan melanjutkan dari pemateri yang kedua bernama Fahri Syahputra Marpaut, yaitu syarat-syarat kalimat efektif. Kalimat dapat dikatakan sebagai kalimat efektif jika memiliki beberapa syarat sebagai berikut. Yang pertama, mudah dipahami oleh pembaca dan pendengarnya. Yang kedua, tidak menimbulkan kesalahan dalam menafsirkan sang penulis. Yang ketiga, menyampaikan pemikiran penulis dan pembaca atau pendengarnya dengan tepat. Yang keempat, sistematis dan tidak bertele-tele. Syarat-syarat kalimat efektif pada dasarnya ada dibagi 4. Yang pertama, sesuai EYD. Sebuah kalimat efektif haruslah menggunakan ejaan maupun tanda baca yang tepat. Yang kedua, sistematis. Sebuah kalimat paling sederhana adalah yang memiliki susunan subjek dan predikat. Yang ketiga, tidak boros dan tidak bertele-tele. Jangan sampai kalimat yang kalian buat banyak menghambur-hamburkan kata dan terkesan bertele-tele. Pastikan susunan kalimat yang kalian rumuskan pasti dan ringkaskan agar orang yang membacanya mudah menangkah gagasan yang kalian tuangkan. 4. Tidak ambigu. Syarat kalimat aktif. Yang terakhir, kalimat menjadi sangat penting untuk menghindari dari multi tafsir dengan susunan kata yang ringkas, sistematis, dan sesuai kaidah kebahasaan. Baik, sampai sini saja pemateri saya dan akan dilanjutkan oleh Ismanuddin Rintonga. Nama saya Ismanuddin Rintonga. Saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri yang ketiga, yaitu saudara Keke Tedinsah. Saya akan melanjutkannya, yaitu struktur kalimat efektif. Struktur kalimat efektif terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, struktur kalimat paralel umum, dan yang kedua, struktur kalimat efektif paralel, dan yang terakhir, struktur kalimat efektif periodik. Saya akan menjelaskannya. Yang pertama, struktur kalimat efektif umum. Kalimat efektif umum mempunyai 2 unsur yang berbeda, yaitu unsur wajib dan unsur tidak wajib. Unsur wajib adalah adanya subjek dan predikat, karena itu merupakan syarat dari sebuah kalimat efektif. Sedangkan unsur yang tidak wajib adalah unsur yang boleh ada dan boleh tidak ada di dalam kalimat efektif. Contohnya adalah kata kerja bantu. Yang kedua, struktur kalimat efektif paralel, yaitu bentuk bahasa yang digunakan bersamaan di dalam sebuah susunan serial. Dan yang terakhir, struktur kalimat periodik.
Fungsi dari struktur kalimat periodik adalah sebagai bahan yang menarik perhatian pembaca. Ini termasuk ke dalam struktur atau unsur tambahan di dalam kalimat efektif. Struktur kalimat efektif haruslah benar. Kalimat itu harus memiliki kesatuan bentuk, sebab kesatuan bentuk itulah yang menjadikan adanya kesatuan arti. Kalimat yang strukturnya benar tentu memiliki kesatuan bentuk dan sekaligus kesatuan arti. Sebaliknya, kalimat yang strukturnya rusak atau kacau tidak menggambarkan kesatuan apa-apa dan merupakan suatu pernyataan yang salah. Jadi kalimat efektif selalu memiliki struktur atau bentuk yang jelas. Setiap unsur yang terdapat di dalamnya atau yang pada umumnya terjadi dari kata harus menempati posisi yang jelas dalam hubungan satu sama lain. Kata-kata itu harus diurutkan berdasarkan aturan-aturan yang sudah dibiasakan. Tidak boleh menyimpang, apalagi bertentangan. Setiap penyimpangan biasanya akan menimbulkan kelainan yang tidak dapat diterima oleh masyarakat pemakai bahasa itu. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari presentasi kami pada pagi hari ini. Bila ada kata-kata yang salah, kami mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan minta maaf kepada hadirin. Marilah kita tutup acara kita ini dengan melafazkan alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.